Udah. Jadi dari teman-teman sendiri udah bisa ngejelas. Halo guys, ketemu lagi di channel Bronson Audio YouTube. Nah, kali ini gua diundang sama Cici Maya untuk mereview sedikit produk mengenai peredam mobil. Nah, bagaimana Cici Maya nih? Segini tuh banyak ya, bukan sedikit ya. Segini sedikit, segini banyak berarti ya. Oke. Wow. Nah, sekarang banyak di luaran sana, terutama orang-orang yang hobi otomotif, bertanya-tanya mengenai fungsi peredam. Nah, saat ini sebagai orang yang mengerti mengenai beberapa fungsi peredam, saya diundang sama Ini ahli. Cici Maya, dan kita akan berbicara sebentar gitu loh. Nah, apa aja nih Cici Maya nih? Nah, justru ini kita mau nanya ke sini malah lu balik juga. Jangan dong. Jadi ini bakalan seru karena kita kedatangan pakar yang berpengalaman. Jadi udah cukup lama ngomongin tentang peredam mobil. Kayaknya kita belum pernah nih ngobrolin yang detail tentang peredam. Jadi teman-teman pasti bakalan butuh banget. Seru karena ngomongan ini mengupas tuntas apakah teman-teman butuh peredam. Jadi teman-teman jangan kemana-mana. Saksikan video ini sampai selesai. Halo guys, ketemu lagi kita di Bronson Audio Channel. Hal mendasar yang membuat kita membuat vlog ini, teman-teman, dikarenakan banyaknya pertanyaan dan mungkin dari teman-teman sendiri juga penasaran apa sih peredam itu. Bener sih Mai. Jadi kadang kita sering ketemu customer, emang penting gitu masang peredam di mobil. Bener gitu. banget. Dan Jadi, juga ada juga orang ragu, kalau memang penting kedap seberapa kedap. Nah, betul. banyak pertanyaan di luar gitu loh. Signifikan apa enggak di mobil gua, bener. atau misalnya pasangnya di mana aja. Nah, itu banyak banget yang memang informatifnya sangat-sangat dibutuhkan buat teman-teman yang mau bikin nyaman dan di jalan tuh efeknya apa gitu. Kita akan bahas di channel ini. Dan langsung aja kita mulai dari ini, Ben. Pertanyaan paling basic ya, yang pertama, apa itu peredam? Nah, kalau kita review pertama adalah gini, kita akan bahas bahwa apa itu peredam mobil. Nah, namanya peredam mobil ada satu konsep yang membuat si pengemudi ini lebih nyaman gitu. Kenapa? Karena fungsi peredam itu mengurangi bising suara dari luar gitu. Nah, salah satu itu adalah apa itu peredam. Nah, ada lagi? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah setiap mobil ada peredam bawaan pabrik dan apakah itu berfungsi dengan baik? Nah, setiap mobil pasti ada peredam bawaan pabrik, tapi fungsionalnya tidak maksimal dan itu semua sih tergantung dari jenis-jenis mobilnya. Gitu. Bener banget. Jadi dari brand, dari made in-nya, terus posisi mana aja yang berisik itu kan juga relatif ya dari setiap orang. Benar. Ada yang ngerasain mungkin jelek ya umumnya misalkan apa ya kita mobil contoh Asia dengan mobil Eropa, ya itu aja plat yang tebal dan plat tipis. Nah itu ketahuan berapa redamnya. Betul. Ada juga yang ngomong misalkan mobil yang kita bilang Asia pun kan banyak banget lagi tuh brandnya. Terus itu pun ada yang mungkin menurut kita berisik tapi menurut temen kita yang lain mobilnya biasa aja. Nah itu susah banget ya kita ngomong, tapi ini akan lebih lagi nyaman kalau teman-teman mungkin udah ngerasain yang kedapnya seperti yang mobil-mobil Eropa atau apa. Itu baru udah kebiasaan kedap, tiba-tiba naik mobil yang agak bising gitu kan. Langsung gue tuh nggak betah atau apa. Nah ini di sini way out-nya kita bantu dengan peredam gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, fungsi-fungsi peredam itu apa aja sih? Nah, fungsi-fungsi peredam itu ada banyak ya. Salah satunya yang kita gampang untuk dicerna adalah peredam getar dan peredam suara gitu. Nah, ada lagi? Kalau jenis-jenis peredam dan fungsinya tuh kayak kelebihannya dan lain-lain? Nah, oke. Kita mungkin ambil salah satu sampel ya. Yep. Nah, contoh
dari sinilah peredam ini. Nah, kita ambil dari sampel ini kita mau bicara tentang fungsi ya, dan juga apanya tadi kelebihannya. Nah, contoh ini ada peredam kita sebut aluminium butirubber. Nah, kelebihannya apa? Ini salah satu bisa meredam getar, gitu. Dan bisa juga speknya juga nanti akan bisa kita terapin di pintu, di dasar, di roofnya, gitu. Dan ini salah satu fungsi peredam untuk aluminium butirubber. Nah, salah satu contohnya kita akan bicara ini. Gitu. Ya, beda di ketebalan, beda dari peredamnya, made in mana, ya banyak banget lah. Made in juga mana, gitu. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya tadi kan satu contoh. Boleh disebutin nggak merek-merek peredam dan spesifikasinya dari masing-masing peredam? Kayak misalkan asalnya dari mana, terus mungkin sampai harga-harganya. Oke. Kalau di depan kita ini adalah brand new peredam dari merek Flux. Gitu. Nah, kalau Flux ini ada 3 tahap. Ya, untuk saat ini ada 3 tahap. Jadi Flux itu ada FD18 1,8 mili, ya kan? Nah, ini contohnya. Contohnya ini. 1,8 mili untuk ketebalan spesifikasinya, gitu ya. Dan ini Flux FD23 2,3 mili ketebalannya. Terus ada lagi yang terakhir ini adalah Flux FD 2,7 mili, dan kelebihan dia ini adalah double layer rubber. Jadi ada 2 rubber, yaitu rubber pertama adalah chrome warna tembaga. Nah, layer keduanya warnanya hitam. Jadi dia sandwich gitu ya. Dan peredam ini dari Rusia gitu. Nah, kalau untuk yang merek-merek lain mungkin Cici Maya lebih hafal sebagai owner dari toko ini. Kita sebenarnya punya banyak brand, cuman mungkin lebih wise harusnya kita akan berbicara dengan brand-brand yang lebih banyak ya. Jadi di sini ada Autofan, di sini ada juga Dr. Artek, di sini ada GZ dan Nito. Ini sih sebenarnya memang yang ready di kita, dan brand lain seperti Noiskill juga ada, tapi nggak semua tipe. Jadi kita memilih memang dari segi fungsi dan harga. Fungsi dan harganya kita sesuaikan. Kalau Autofan itu 1,6 mili. Dari harganya sendiri dia yang paling terjangkau di level semua, dari level semuanya peredam itu ini yang paling menarik dan paling umum dipakai. Harganya cukup murah. Lanjut dari tipe 1,6 mili kita ke iridium. Harganya tadi yang Flux berapa harganya kok? Aku belum tahu juga nih, ini karena memang Fluxnya masih brand baru gitu. Ya, jadi nanti kalau misalnya mau tahu harga ya boleh langsung hubungi Bronson Audio deh. Kita buka nih sekarang di sini. Kita buka aja ya. Tapi list aja lah biar nanti kan lebih general dan nggak ada gimana ya, yang lebih enak aja ya. Harga Flux dulu boleh yang kalau yang 1,8 ini berkisar di antara 180.000 per lembar. Yang ini 2,3 kurang lebih sekitar 230 ribuan. 230 ribuan, dan yang 2,7 ini sih premiumnya karena seri atas ya. Ini ya kurang lebih sih per lembar ini hampir sampai 250 ya. 250 ribu, oke. Berarti yang iridium ini kan sekitar di 2 mili ya. Harga kita di list di 220.000. Nah, di sini ada Pallium juga yang 2,6 mili ya. Berarti ini hampir sekelas ini ya. Iya, benar. Pallium sekelas dengan Flux. Ini yang di harga dekat 400.000 listnya ya. Nah, di sini ada juga GZ. Kita GZ di harga 200 ribuan juga. Ini entry, jadi GZ juga ada beberapa tipe. Nah, ini yang sekitar 200. Dan ada Nito yang di harga 360.000. Jadi memang range-nya banyak. Ini Pallium sama Nito mendekati nih. Kalau yang Flux ini emang harganya di bawah 300.000. Iya, karena ukurannya. Ukurannya beda? Beda. Oh, jadi dia ukurannya 50 kali 37,5. Oh, oke.
Ya, ya, yang teman-teman mungkin umumnya tahu, ini kita ukurannya 50 kali 75. 75. Jadi ukuran umum peredam itu rata-rata 50 kali 75. Berarti ini kalau dikali 2, 500.000 ya, Bo Iya, ya? kurang lebih. Oke, ini berarti mirip kayak STP Aero. Iya, benar. Aero Gold atau Aero Black itulah ya. Itu yang di dekat 500.000. Ya, oke sih. Nanti kalau teman-teman butuh separoh, jadi nggak usah belah. Ini harganya bisa sebelah. Oke, menarik sih. Nah, dari pilihan peredam batil rubber aluminium, kita next ada pilihan lain di tipe Dr. Artek. Di sini kita ada beberapa tipe lagi. Nah, Kita ada apa nih? Ini BP ini ya. Buffalo Plus. Buffalo Plus. Nah, kegunaannya beda lagi nih. benar. Buffalo Plus ini dia ini water resistant. Nah, Jadi ini anti air. plusnya. Dan fungsinya juga untuk meredam suara. Kalau ini kan jadi fungsionalnya bisa ditaruh di atap, ya di roof, di lantai, ya ataupun di pintu, karena dia meredam suara. Oke. Gitu, dan dia juga anti air. Gitu. Oke, ketebalannya dia 5 mili. 5 mili dan Ini bisa taruh fender dong kok ya berarti ya? Bisa. Di luar ya? Di luar Jadi buat fender teman-teman fendernya yang agak berisik, mau dibikin lebih kedap, bisa double, bisa pakai double. ini atau tambah ini. iya, dengan aluminium butir rubber terus ditambah ini. Yap. Jadi suaranya akan signifikan lebih kedap. Lebih kedap. Pilihan di atas ini harganya di 150.000 per setengah ukuran ya. Iya, 50 kali 37,5. Ini 150.000. Nah, lanjut kita masih ada Di Buffalo Plus BW ya? Ya, Buffalo Plus BW. Nah, di Iya. sini ini lebih tebel Lebih tebal. dan ukurannya sama 37,5. Harganya di 350.000. Benar. Ini fungsinya karena ini bisa di firewall. Oh, Firewall, tebel ya. iya tebal. Di lantai, ya kan. Terus di kabin bagian belakang yang di dekat as roda, nah itu untuk meredam suara roda juga. Gitu. Bener-bener. Jadi udah pernah dicoba dengan customer dan mereka merasa puas dengan pakai ini. Iya, iya. Ini ini water resistant juga nggak? Ya, ini water resistant, Sama ya? sama. Oke, berarti teman-teman bisa pilihan kalau mau lebih bagus. Ini soalnya harganya double lebih nih, 350.000 per lembar. Kalau Dan lebih mau tebal sih dari bentuknya. ya beda jauh. Dari ini 15 mili, ini 5 mili. Terus harganya ya lumayan. Tapi kalau mau kedap ini ya. Benar. Pilihan lagi yang terakhir kita ada Fibro Barrier. Nah, Fibro Barrier. Kemana kah dia? Hah? Hilang. Oh, sih. Ada di sini. Saya lupa tadi. Kita Oke. yang belakang. Iya. Kita Nah. udah nyari. Nah, Fibro Barrier ini ukuran normal ya. 75 kali 50 cm. yes, betul. Betul. Harganya Nah, Ada yang dua. Yang glue ya, ini pakai yang glue ya. ini glue. Gue banyak kan glue sih. Glue itu kurang lebih hampir sekitar 500 ya? 450. 450 ya? 450.000 dengan ukuran lebih besar. Ya ini sih lebih murah jatuhnya dibandingin yang ini. Benar. Ya, yang si Si Buffalo Buffalo Plus ataupun BW. Buffalo Plus BW. Iya. Nah, kenapa lebih tebal? Ini pernah dipraktekkan ke customer saya. Dia memakai mobil Triton solar dan copot dashboard, firewall copot. Dia memakai aluminium butir rubber dan juga menambahkan ini. Dan suaranya benar-benar kedap, hampir dia customer puas, kurang lebih dia bilang 80% suara diesel tidak masuk. Serius. Iya. Wow, keren banget ya. Nah, kita mungkin bisa praktekin nih. Di Iya, depan iya, kita iya, kan iya. ada satu alat nih. Nah, kita akan coba berapa kedap sih Iya, iya. dengan ini gitu loh. Mungkin di sini kan pasti bisa Nanti dengar. kita bakal bahas nanti sesuai pertanyaan Ben. Kayaknya. Oh iya iya. Ben bakal tanya itu ya nanti ya. Oh ya, oke. Kita bakal tes. Oke. Nah, selanjutnya Oke, berarti udah nih dari Dr. Artek dan ini harganya 450 yang Oke. dengan lem. Dengan ada lem. glue-nya. Dengan lem. Kalau yang nggak lem 350, lebih murah. Ya, udah oke. Lanjut, kita udah sebenarnya sih ada pilihan banyak banget. Masih ada noise kill, Kupas tuntas. ada stealth, ada nih juga stealth. Stealth juga banyak banget sebenarnya serinya. Di kita ini cuma potongan kecil, sebenarnya ada yang gedenya. Ini buat plafon bisa, Oh buat iya, buat plafon, buat kap mesin bisa. kap ya? mesin juga Oh, itu bisa. Ini juga lumayan. Ya harga juga variatif banget dari yang tipis. Ini ada yang tipis juga. Terus kalau nggak salah tipe noise kill juga banyak banget. Tapi kita nggak kupas semuanya di sini.
Karena foam ya. Karena jenisnya udah berbeda. Kalau ini foam buat di door trim, bisa buat di plafon juga. Ada sebagian yang make. Cuman kalau aku banyak kan di door trim. Sesuai request dari teman-teman pada mau lebih kedap lagi. Door trimnya kadang kan plastik tuh. Iya. Kadang ada bunyi-bunyi karena udah dibongkar atau memang ada bunyi-bunyi. Karena getar gitu bunyi betul. jadinya. Terus kita pasangin si batil rubber. Bisa umumnya sih cuma pakai autofan yang agak tipis saja. Terus kadang pakai ini atau kita kadang pakai stealth atau si punyanya autofan ya. Autofan juga ada yang baru. Iya. Yang model busa tipis begini. Iya, sama seperti ini nih. Ya. Kalau salah, ya. Cuman lebih tipis lagi ya. Lebih tipis lagi. Kayak gini sih, ini punyanya si Stealth yang lebih tipis. Oke. Berarti sebenarnya variannya banyak, nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Berarti posisinya di mana, bisingnya. Oke. Udah. Berarti ada lagi? Lanjut. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nyambung sama kayak yang tadi. Kalau kita ada pasang peredam nih, berapa persen pengurangan dari noise dan getaran yang bisa dihasilkan? Oke, kalau kita pernah praktek di salah satu mobil jenis Toyota, ya kan, itu kalau full dari roofnya, dari pintunya, dari lantainya, ya kan, dari sampai plafon bagasi belakang gitu kan. Fender depan, itu, fender belakang. Itu kurang lebih sih bisa mengurangi kebisingan hingga 60%. Serius kok? Iya, 60% dari mobil dasar. Itu dengan Full dB ukuran alat dB itu yang atau ukurannya dengan apa? Ukurannya dengan dari customer ngomong sih. Gue merasa bahwa ini mobil gue udah lebih kedap 60% dari sebelum pasang peredam. Gitu. Karena pada saat itu kan kita belum ada alat ukur. Oke. Jadi mereka yang mereview sendiri, mereka yang ngomong sendiri gitu. Tapi kalau aku sih biasanya kemarin itu pakai alat. Sudah tercatat dengan nilai signifikan. Itu waktu itu dari salah satu sumber lah. Alatnya juga fotonya aku sempat lihat. Nilai angkanya juga aku lihat sih. Itu sekitar 40, deket 40%. Karena kan jenis mobil dibagi-bagi dari plat mobilnya, terus jenis mobilnya apa. Nah, benar itu juga mempengaruhi juga sih. Iya, gitu. Betul, benar juga itu. Jadi memang mobil kita berisik banget, langsung kedap itu langsung berasa 60% sih bisa jadi juga memang. Ya. Jadi posisi yang dipasang juga sekedap apa kan masalah. Benar. Itu kita harus perhatiin. Berapa banyak peredam gitu. Karena fungsi peredam kan ada dua. Yang kita balikin ke awal adalah mau peredam getarnya dan mau peredam suaranya gitu. Jadi semua itu berfungsi dengan sangat baik jikalau diterapkan di salah satu mobil. Ya. Berarti ya tergantung mobil juga Ben. Nggak semuanya persennya sama. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya lebih ke teknis ya. Kalau untuk pengaplikasiannya di mobil tuh kayak gimana sih? Apa kayak misalkan pasang pintu nih, itu harus kayak gimana dulu? Apa yang dibuka dulu? Kan mungkin pertanyaan dari orang-orang yang emang belum pernah, takutnya mobilku dia apa-apain nih, dirusak atau gimana gitu. Nah itu untuk pengaplikasiannya kayak gimana sih? Nah, boleh nih sebagai tokonya nih. Waduh, berat nih pertanyaan. Sebenarnya mungkin karena khawatir mobil kesayangan gue jadi bunyi-bunyi door trimnya, mungkin itu yang ditakuti beberapa teman-teman ya. Kalau di kita sih so far sih aman. Jadi mau sampai yang kita udah lakukan tuh kita sampai bongkar plafon. Jadi plafon tuh udah bisa dibilang hampir ke semua bagian interior kan kita gondolin lah, kita angkat dari door trim, dari panel A, B, C, D, kadang sampai 3 baris itu kita cabut. Lantai juga bangku sampai karpet, terus plafon juga kita turunin. Nah, itu so far aman, tidak bunyi-bunyi lagi karena ya udah selain dipasang peredam udah pasti lebih kedap. Ya mestinya udah nggak ada yang namanya, kecuali mungkin ada apa ya, kancing yang longgar atau apa, tapi enggak sih, so far sih aman sih teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, karena kita juga bergaransi kalau memang ada kendala-kendala seperti itu kita bertanggung jawab untuk membereskannya gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Mungkin juga bisa saya tambahkan gitu. Jadi kalau teman-teman khawatir dengan hal-hal seperti itu, nah teman-teman harus milih dengan siapa masang peredamnya. Kalau pasangnya di tempat ini, Bronson Audio, saya jamin sih kekhawatiran itu hilang. Ya syukurlah.
Semoga aja ya kita nggak ada Iya. kendala-kendala yang kayak gitu buat teman-teman yang ragu-ragu, takut. Mestinya tokonya bisa menggaransikan hal-hal tersebut. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Iya. biasanya nih bagian mobil apa aja sih yang bisa untuk dipasang peredam? Oh. Dari semua spek mobil sih bisa, semua itu tergantung kebutuhan gitu. Karena tingkat kebisingan mobil yang mengganggu si pengemudi atau penumpang mobil itu yang kita prioritaskan lebih utama. Betul. Contoh, misalkan sumber suara yang masuk itu dari pintu, ya kan? Nah, pasti owner seperti Cici Maya ini di Bronson Audio, dia akan menyesuaikan permintaan dari customer. Oh, saya suaranya bising nih di mobil. Otomatis kan kita akan coba di pintu dulu. Di pintu, terus atap saya berisik nih, mungkin karena dari hujan atau apa. Nah, nanti akan pasang di atap gitu. Bener nggak sih, Maya? Betul banget. Jadi kita kadang balik lagi bapaknya mungkin atau ibunya berkendala di bagian mana. Kita nanya itu yang lebih kita perhatikan sih. Diprioritaskan ke sana. Betul. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk biasanya berapa lembar peredam yang diperlukan di mobil? Kayak misalkan di pintu itu butuh berapa lembar atau di lantai butuh berapa lembar? Kalau dari pengalaman kita, misalnya mobil kecil tuh, misalkan contoh Agya atau Brio ya, kita biasanya satu pintu kalau double tuh 5 lembar. 5. Kalau udah mobil sedang, udah mulai masuk ke ukuran Jazz, Avanza atau yang segitulah ukuran masih sedang 6 lembar, Innova juga masih 6 lembar. Udah mulai naik lagi, kadang bisa 7 HRV gitu, tergantung Lebar pintu ya. Benar-benar. Beda dikit, paling gede larinya ke Alphard atau Ya, 4 pintu besar. ya atau Elgrand atau kelas-kelas seperti itu udah 8. Double ya, hitungan double berarti kan satu masing-masing kita bagi 2 antara 4-4 atau 3-3 atau 2,5. Iya, Ya, itu biasanya disesuaikan. benar. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, boleh nggak dikasih ke tips teman-teman semua memilih peredam yang tepat untuk kebutuhan mobil mereka? Nah, kalau kita balik lagi untuk memilih peredam yang tepat, kita balik lagi ke kebutuhan juga, gitu ya. Nah, kebutuhannya apa nih? Untuk suara bising kah? Atau untuk seperti, mobil saya panas nih. Nah, mobil panas ada kebutuhannya apa? Ya berarti kan sumber panas matahari itu adalah kebanyakan dari atap mobil. Nah, itu pun bisa dipakai peredam dan mengurangi panas tersebut dari atas mobil. Nah, mungkin sebagai penutup kita akan praktekkan nih. Salah satunya menggunakan peredam vibro barrier dari Dr. Artek. Oke. Ya kan? Betul. Jadi kita bicara mengenai fungsinya nih kan. Nah, boleh kita praktekin ya nih, Cik? Boleh dong. Mana ya? Praktek masih banyak, nanti bukan di sini doang. Ada lagi hal-hal lain yang kita akan praktekin. Nah. Oke. Ini adalah vibro barrier. Tapi peredam ini ketebalannya kurang lebih ada 15 mili kali sih, Maya. Ada. Nah, fungsinya ini yang tadi saya barusan bilang gitu, maksudnya dia bisa meredam suara diesel di firewall kurang lebih hampir 80% gitu. Kenapa? Karena kita akan coba dengan salah satu aplikasi. Contohnya ini. Nah, ini di tengah ini ada speaker. Mungkin bisa dengar kebisingannya. Nah, ini cukup noise ya. Kenceng bener ini. Sangat berisik gitu. Tapi kita ambil aplikasi dengan salah satu peredam Dr. Artek ini yang dengan nama Vibro Barrier. Kita coba secara simple gitu. Ini kita langsung ke materi yang berat ini langsung sebenarnya. Iya sih ya, benar. Tapi kan orang pasti mau dengar dengan suara ini berisik nih. Nah, ini rahasianya langsung ketahuan di satu peredam doang ini kayaknya. nih, kita Aduh. tutup ya. Oke lah. Sebenarnya gue mau bikin step loh. Ya udahlah, dibongkar semua langsung dalam sekejap. Ya udah, Nih, let's oke. go. Kita tes suaranya. Oke. Langsung hilang suaranya. Hening. Nggak kedengeran kan? Jauh banget. Ini mic-nya ada di sini, tapi Coba kita buka. kita buka ya. Ini Ya. Kita coba. ini berisiknya.
Sekarang kita tutup. Tuh. Ulang lagi, berarti nyala ya. Ini. Salah satu mic-nya Oh, kita lepas ya. Kita taruh sini ya. Ini di sini biar lebih kelihatan. Ini udah nyalain dulu ya kok. Ya. Apa udah nyala? Udah. Ini udah nyala ya. Ini kita. Nah, ini parah banget. Jadi dari berisik terus langsung ya kedap langsung berisik. Nah, ini udah nyala nih. Ulang. Jadi seorang berdurasi 3 detik. 3 detik terlalu cepat ya. Nih, cepat. Ya. Yuk. Udah. Jadi dari teman-teman sendiri udah bisa ngejelas. Ini sih sebenarnya ini gue mau taruh di akhir. Parah. Gue mau ngomongin yang lain dulu tadinya pelan-pelan, baru ini. Oke deh. Udah dibuka semua deh. Ya udah. Berarti kita turun sekarang. Ke efektivitas yang lain. Terbalik bro. Oke, ini yang paling mujarab biasanya kalau teman-teman butuh peredam yang langsung fungsinya langsung nancep nih, berisik langsung bam pakai itu. Sekarang kita ke yang di bawahnya, kita pakai ini. Kita tes. Oke, ini kita ulang. Oke, nyalain. Ini masih ya lagi. Ya jadi ada perbandingan mungkin nanti kita akan cek rekamannya juga. Yang penting perbandingan dari sini, peredam yang lainnya juga ntar kita pakai. Kalau untuk batil rubber apa efektivitasnya sama atau beda? Mungkin kita bisa coba ya. Bisa coba ya. Satunya. Okay. Kita mau pakai apa nih? Bebas. Mungkin yang satu tebel atau tipis gitu kali ya? Iya boleh. Autofan. Boleh. Kita coba yang ini sejuta umat yang pakai. Paling banyak, paling umum. Mungkin teman-teman ada yang sudah mengenali brand ini. Kita coba sekarang. Oke, dinyalain dulu. Boleh kok. Oke, ulang. Udah ulang. Oke. Ya lumayan ya, jadi cukup lumayan juga. Nanti kita akan coba ke tipe yang mana nih kok? Lu yang lebih dah. tinggi. Kita mau lebih tinggi yang mana? Kita ke ujung sini aja dah. Ya udah, boleh. Deket ya, ya. Kita coba Nito. Jadi Ya. Ya. Nah, sekali lagi. Nah, itu dia efeknya. Jadi sebenarnya semua peredam itu berfungsi dengan baik karena di sini menjual produk bukan hanya brand tapi juga berkualitas gitu. Ya, jadi memang ada masing-masing. Memang efektifnya karena mungkin dari ketebalan, dari material, terus posisi bagian mana aja yang bisa dipakai itu. Jadi mungkin kayak contoh misalnya kita anggap ini VBB bagus banget nih misalnya nih, tapi dia ada minusnya sebenarnya karena dia tebal, dia terus cukup berat. Itu kita nggak bisa pakai di plafon. Benar. Jadi benar, jadi harus dilihat fungsinya gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang PBB itu bagus, teman-teman butuh buat kurangi kebisingan, mungkin di lantai oke. Tapi di pintu juga jangan ya. Iya, tidak karena cocok. itu cukup berat. Benar. Nanti di bagian pintu mungkin cocoknya kalau mau Tovan atau itu plus si BP juga boleh ya. Cukup. Iya. Jadi disesuaikan lah. Terus Defender biasa di luar yang waterproof yang dipakai. Terus sebenarnya ada lagi nih, mungkin informasi sedikit. Aku mau tanya Bro Joko, itu kalau Defender belakang, kalau kita pasang tuh dari luar oke nggak sih peredam? Yang umumnya dipraktekin sih dari dalam. Kan ada bangku copot ya, bangku belakang dicopot dari dalam. Nah, dari luar ditambah juga nggak ada masalah.
Oh, dari dalam kan? Dari dalam Kalau kan dari ada kan luar? yang itu dari luar juga nggak apa-apa. Bisa dicopot, bisa dipasang dengan aluminium putih rubber, mungkin ditambah dengan si Buffalo Plus. Oke, kalau tapi dari luar itu dengan segala kondisi kah atau memang harus ada si plastik si itunya juga? Ada beberapa, nah kita lihat lagi beberapa jenis mobil ya, karena ada beberapa jenis mobil yang memang kalau di fender belakang atau di dekat bagian ban itu kan ada yang plastik, mungkin kita copot dulu. Ya. Tapi kan kadang ada yang Ada yang tidak bisa dicopot, ya nggak masalah. Nggak ada. Oh, ada yang nggak ada ya? Punya, Oh, kalau yang- nggak punya sih aku biasanya nggak berani untuk naruh. Oh, sama belum pernah sih. Kalau yang nggak punya jarang, nggak pernah dengar pakai sih. Biasanya sih aku nggak berani untuk masang karena ada kemungkinan takutnya kayak masuk air. Benar, setelah kita benar. pasang Efek itu kan. ke sana. Ya karena nggak ada proteksi Benar. plastiknya. Ya itu mesti diperhatiin, takutnya ada yang karena pingin kedap semuanya depan dan luar dalam juga semua dipasang ya. Benar. Nah, satu lagi juga pernah kita coba di customer. Jadi dia tidak menggunakan ban standar mobil. Jadi bentuk bannya itu jadi kayak yang off-road. Gede-gede. Bentuk bannya off-road. Jadi kalau mau dipasang perdam di mobil, dan sedangkan off-road kalau dengan posisi jalan kencang, itu tetap suaranya masuk. Gitu. Itu udah pernah dicoba. Jadi Karena karakter si ban juga karakter ban mempengaruhi ya? pengaruhi gitu. Tapi tidak semuanya suaranya masuk, tapi tetap bagi dia mah udah berkurang sih, tapi dia mengakui bahwa saya ganti ban. Jadi jenisnya seperti ban off-road gitu. Jadi kalau kencang dia berisik gitu. Itu pengaruh sih. Iya ya, pemilihan ban mempengaruhi. Benar. Tapi kita membantu dari segi perdam untuk interior supaya lebih nyaman ya gitu ya. Iya. Nah, terus kalau ada lagi nih, mungkin masukan nggak semua mobil dan mungkin nggak semua teman-teman juga mau kan bongkar firewall. Benar. Jadi kita WOT paling kita main di fender depan sama lantai depan ya, paling gitu. Dan yang signifikan paling customer sering misalkan mobilitasnya tinggi, sering pulang pergi kerja lah atau kemana hariannya pakai mobil, mungkin bisa coba di 2 pintu depan. Ya kan, 2 pintu depan. Jadi kalau kita mending ngedrive sendiri pulang pergi kerja, pasti signifikan akan rasanya akan berbeda. Betul. Ya. Itu cara pertama ya. Paling awal. Pertama Untuk ya. orang awam yang merasa bahwa nggak sama aja. Betul. Coba pasang di sini di Iya. Bronson di 2 pintu depan. Iya. Saya yakin pasti beda. Itu bukan cuma ngefek di kebisingan dari luar doang loh. Iya. Iya Jadi, kan? Dari suara speakernya sendiri kita akan oh lebih ya, bagus. benar. Ya, Benar. itu ngaruh banget. Jadi buat teman-teman kalau speakernya mau improve pun dengan standar pakai perdam pintu aja itu udah bikin lebih enak. Ya pasti, itu pastinya sih seperti itu. Karena getarannya berkurang, otomatis si mid bass bekerja lebih maksimal dan lebih bulat juga. Iya. Punch-nya Benar. ya buat masukan tambahan ya. Iya. Ya itu improve lah. Jadi kita ini mau sedikit informatif juga dalam pemilihan perdam buat teman-teman. Di sini kita ada satu produk yang memang kita mau ngomongin, mungkin bisa maju sedikit. Ya, di sini ada gimana nih, bro? Jadi ini adalah satu produk aluminium perdam multi-rubber, tapi cacat produk ya, bisa dibilang gitu ya? Iya. Bisa dibilang defect cacat lah, produk. defect. Iya, gitu. Jadi konturnya akan seperti ini gitu. Jadi kualitasnya sudah tidak bagus gitu. Ya buat teman-teman ini masukan aja. Jadi hati-hati dalam pemilihan perdam juga. Mungkin ya jangan inilah ya. Takutnya kalau ada sih beberapa, mungkin kalau yang teman-teman perhatikan yang masang sendiri mungkin lebih tahu ya. Iya, benar. Bakal aduh kok begini. Gimana nih? Saya juga baru ini sih, ini contoh, ini masukan Ini salah satu dari- contoh gitu, maksudnya. supaya kita lebih memilih ya brand Iya, dari benar. brand dan- Jadi perdam itu banyak gitu loh, tapi kita harus tahu dengan siapa kita memasang, dengan produk apa yang kita pasang gitu. Jadi kita nggak sebut brand Ya. nggak boleh karena nggak enak juga, tapi di sini contohnya aja. Semoga teman-teman dan saya dan semuanya kita tidak mengalaminya ya. Oke. Ya gitu aja. Kayaknya harga udah, produk fungsi lebih kurang.
Foto-foto hasil pemasangan juga kita tadi udah bisa sisip dan masukin, mungkin lebih kurang aja contoh hasilnya, dan efektivitasnya pastinya yang sudah teman-teman pernah pasang peredam udah tahu banget. Paling kita akan memberikan selama video ini berjalan 1-2 bulan ke depan kita akan bikin promo paket. Itu yang ditunggu-tunggu tuh. Iya, jadi akan ada paket peredam buat full mobil, dari mobil kecil jenis city car, medium, sama yang agak family car. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja kontak, nanti kita kasih promonya. Oke? Nah gitu aja. Kayaknya udah cukup banyak ya. Cukup. Semuanya jenisnya udah lebih kurang yang kita jual sih sebenarnya nggak ini agak masih subjektif dari kita. Jadi kalau ada salah-salah kata buat teman-teman, nanti ada kekurangan brand-brand lain, mungkin next di lain waktu kita bisa ngobrolin lagi tentang program lainnya. Oke. Gitu aja. Sampai ketemu di video kita lainnya. Jangan lupa teman-teman yang baru join di subscribe, di like, dan di komen langsung. Mau nanya langsung detail WhatsApp atau lewat DM Instagram kita juga bisa. Terus kita ada online store, Tokopedia dan Bibli. Nah buat teman-teman ini satu lagi, Bro Joko juga ada YouTube channel. Ya. Di channelnya apa sih, Bro? Ya gue punya channel di channel Jeko Wow gitu loh. Ya, nanti kita lampirkan di deskripsi. Nanti teman-teman bisa follow juga, siapa tahu ada informasi lain yang menarik. Oke. See you guys, sampai ketemu video kita lainnya. Thank you, bye.